Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja. Kita sudah sampai di general reading bulan Juni, dan untuk video kali ini aku akan bikin video untuk zodiak Taurus. So Taurus, kita sudah sampai di masa inisiasi new normal ya. Sudah banyak di sini masa pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan kita berharap di masa new normal ini kita juga lebih well prepare ya untuk berdampingan dengan virus COVID-19 ini. Karena seperti yang kita tahu vaksinnya juga belum bisa ditemukan, dan teknik pengobatan yang dilakukan oleh dokter-dokter kita yaitu masih menggunakan teknik plasma darah ya. Aku nggak tahu lebih terinci hal-hal yang demikian, tapi kita berdoa yang terbaik untuk tim medis di negara kita bisa menghadapi virus COVID-19 ini lebih baik, dan mereka lebih sehat juga, dan mendukung mereka tentunya kita. Oke. Dan kali ini Taurus ya, karena kita juga masuk ke fase new normal ini, aku berasa perlu di sini untuk membuka suatu readingan yang lebih berat istilahnya energinya ya. Jadi aku menggunakan 3D Tarot Cards di sini untuk melihat perubahan besar apa sih yang akan kamu hadapi di masa new normal ini. Apakah akan berdampak besar, berdampak kecil, atau mungkin nggak ada dampaknya sama sekali terhadap kamu di sini. Jadi kita langsung aja mulai ke readingan kamu Taurus, mulai dari 3D Tarot Cards ini ya. Kita lihat major arcana apa yang akan kamu dapatkan di bulan Juni ini. Here we go. Taurus, general reading bulan Juni tahun 2020. The World card. Besar deh kayaknya dampaknya new normal ini ke kamu. Kayak memang ada sesuatu yang harus kamu tinggalkan di masa lalu. Ada suatu kebiasaan yang memang harus kamu ubah di sini. Nggak cuma kebiasaan pakai masker atau pakai hand sanitizer aja, tapi lebih dari itu ya. Lebih kompleks dari itu aku lihat di sini Taurus untuk kamu. Oke. Entah di sini kita berbicara mengenai mindset, oke. Kita lihat di sini lebih jauh dari kartu tarot. Mungkin di sini juga ada isu mengenai traveling yang akan cukup signifikan juga terjadi di bulan Juni bagi kamu, ya. Mungkin di sini juga ada hubungan long distance relationship yang juga menjadi isu di bulan Juni nanti. Sebelum kita lebih jauh di sini membahas ini kartu arahnya kemana, kita akan explore lebih jauh energi kamu dari kartu tarot. Aku menggunakan Arcanum Tarot Deck di sini. Ini adalah kartu favorit semua orang, jadi aku selalu gunakan kartu ini ya. Jadi sekarang kita mulai aja. Jadi kamu Taurus di bulan Juni. Taurus general reading bulan Juni. Ada dua kartu yang jatuh untuk kamu Taurus. Oke. Taurus general reading bulan Juni tahun 2020 Taurus. Oke. Tadi sudah ada dua kartu yang jatuh ya ketika aku mulai proses shuffle kartunya. Yang pertama ada kartu Five of Swords, kemudian Ten of Pentacles. Next di sini ada kartu The Hangman, Eight of Pentacles, dan yang terakhir di sini ada kartu The Lovers.
Di the bottom of the deck di sini ada kartu Wheel of Fortune. Taurus, ada unnecessary conflict di sini within your family. Entah di sini antara kamu dan keluarga kamu, atau di sini internal keluarga kamu di sini bermasalah dan ini berpengaruh ke mental kamu, bisa jadi juga. Dan akhirnya kamu bertanya, apakah yang saya kerjakan ini sudah benar atau tidak? Ada kartu di Hangman di situ. Mungkin di sini memang harus ada sesuatu yang kamu korbankan di sini. Entah di sini kamu mengorbankan kepentingan kamu, atau kamu mengorbankan kepentingan keluarga kamu agar ada salah satu kepentingan di sini yang bisa diwujudkan, yang bisa dilakukan. Jadi mungkin kamu di antara dua persimpangan. Kamu ingin mendengarkan apa yang keluarga kamu bilang, atau kamu kekeh dengan keputusan kamu sendiri. Mungkin ini berkaitan dengan pekerjaan, mungkin ini berkaitan dengan situasi finansial Taurus. Aku ulangi lagi, jadi mungkin di sini kamu jadi tumpuan finansial juga di keluarga kamu. Jadi kamu kayak kesulitan untuk mendahulukan kehendak yang mana, kehendak kamu pribadi atau kehendak keluarga. Oke. Tapi di sini saran dari kartunya Taurus, memang harus ada di sini yang harus kamu korbankan. Oke, entah di sini kamu mengorbankan kepentingan kamu atau kamu mengorbankan kepentingan keluarga kamu. Terlepas di sini apapun pilihannya, perubahan harus kamu inisiasi. Oke. Jadi di sini situasi mungkin sudah berubah, tapi kamunya atau ada sesuatu di sini yang mengganjal perubahan ini terjadi untuk kamu. Oke, jadi karena aku lihat di sini perubahan harus terjadi, memang harus ada sesuatu yang terjadi di sini, harus ada sesuatu yang dikorbankan di sini Taurus. Maka putuskan dengan baik yang mana yang harus kamu rubah, yang mana yang harus kamu korbankan. Ya, kenapa aku bilang seperti itu? Untuk meminimalisir penyesalan yang akan terjadi nanti jika keputusan itu kamu ambil, karena kita tahu masing-masing keputusan di hidup kita ini ada konsekuensinya Taurus. Jadi ketika kamu ambil keputusan A, mungkin konsekuensinya nggak kerasa sekarang, tapi beberapa tahun kemudian. Nah, kamu harus tahu bahwasanya setiap keputusan yang kamu ambil itu adalah keputusan kamu, dan kurang-kurangilah nyalahin orang lain. Oke, kecuali kalau misalnya kamu benar-benar menjadikan pendapat orang lain sebagai keputusan dalam hidup kamu. Ya, itu pun ya balik lagi karena kamu yang mengerjakan itu, kamu yang ambil keputusan itu. Kamu nggak bisa juga 100% nyalahin orang. Jadi di sini pesannya Taurus, coba deh untuk lebih gather yourself gitu loh. Jangan sampai kamu bikin keputusan yang setengah-setengah. Ya, karena aku lihat di sini perubahannya major change. Ada Wheel of Fortune di sini di bottom of the deck. Mungkin ini berkaitan dengan asmara, mungkin ini berkaitan dengan karir. Mungkin kamu harus pindah, seperti yang aku bilang di awal tadi, traveling. Mungkin kamu harus pindah dari tempat kamu tinggal saat ini dengan keluarga ke daerah baru agar karir kamu lebih moncer gitu ya. Atau misalnya kamu harus relokasi ke suatu daerah yang tidak diizinkan oleh keluarga kamu, ya. Tapi kalau misalnya kamu tidak melakukan itu, kamu nggak akan kemana-mana, kamu akan jalan di tempat. Perubahan harus terjadi. Untuk kamu Taurus, perubahan harus kamu inisiasi. Mulailah dari bulan Juni ini. Oke. Dan kartu The Wheel ini sendiri juga bisa memberikan satu pesan bahwasanya roda keberuntungan sedang berpihak ke kamu. Artinya keputusan yang akan kamu ambil ini akan dinaungi atau akan dilindungi oleh semesta dan Tuhan. Nah, sekarang kita spesifik bahas situasi finansial dan karir, oke?
seperti yang aku bilang tadi, di sini ada keputusan besar yang akan kamu ambil. Entah di sini berkaitan dengan relokasi atau di sini ada satu pekerjaan yang ingin kamu sudahi, atau kamu udah nggak srek lagi lah istilahnya di pekerjaan lama ini, kamu pengen pindah ke pekerjaan baru. Tapi keluarga di satu sisi tidak mengizinkan. Padahal kalau misalnya kamu tidak pindah kerja atau tidak resign atau tidak segera berganti karir, ya, kamu akan berasa stagnan karena di perusahaan lama ini kamu tidak berkembang sama sekali, Taurus. Oke. Dan sarannya di sini adalah kamu harus berubah. Artinya apa? Mungkin pekerjaan baru itu memang lebih baik untuk kamu. Nah, di sini dituntut kebijaksanaan kamu dalam bikin keputusan. Apakah kamu ingin mengorbankan pendapat keluarga kamu, ya, mengabaikannya sama sekali, atau mengorbankan pendapat kamu di sini untuk pindah ke pekerjaan baru dan bertahan di pekerjaan lama dan teruslah demikian. Oke. Sarannya di sini seperti yang aku bilang tadi, perubahan harus terjadi untuk kamu, Taurus. Perubahan harus terjadi, wheel of fortune. Oke, mungkin pekerjaan baru itu akan lebih bagus untuk kamu. Ya, itu jika kita berbicara dalam konteks finansial dan karir. Jika kita berbicara dalam konteks asmara, aku lihat di sini kamu mungkin sedang berhubungan dengan satu sosok, ya. Bisa jadi dengan Gemini atau water sign, Pisces, Scorpio atau Cancer, atau bisa jadi dengan semua zodiak. Di sini karena ini adalah readingan general, intinya ada satu sosok di sini yang kamu berhubungan dengan dia, tapi mungkin ditentang keluarga, atau keluarga belum beri izin, atau mungkin keluarga kamu nggak srek sama dia karena keluarga kamu merasa dia itu nggak sopan, dia itu nggak apa. Intinya di sini ada isu izin yang mengganjal di hubungan kamu dan orang ini, dan kamu akhirnya di sini ditantang oleh keadaan untuk bikin keputusan. Kamu ingin dengerin keluarga kamu atau ingin lanjut dengan keputusan kamu dengan orang ini. Nah, ini juga yang selalu aku bahas di love reading, Taurus, bahwasanya masalah izin atau restu ini sebenarnya nggak ada masalah sama sekali selama kamu yakin dengan orang tersebut, selama dia yakin dengan kamu. Jadi aku selalu bilang ke klienku bahwasanya ketika dalam suatu hubungan kemudian kamu terganjal isu, kamu harus pegang pasangan kamu. Kalau misalnya dia di sini dalam situasi ragu, milih kamu atau keluarganya dia, tinggalin aja lah dia. Tapi kalau misalnya dalam situasi tersebut pasangan kamu tetap bertahan dengan kamu, kita pasti cari jalan keluarnya, kita pasti nemuin jalan keluarnya, pegang dia terus. Kamu pasti bisa menemukan cara agar bisa mendapatkan kesan yang baik dari keluarganya dia. Oke. Nah, dalam situasi kamu ini, Taurus, kamu ragu, kamu pengen ngikut keluarga kamu atau dengan pendapat diri kamu sendiri. Ya. Nah, kalau klien aku menghadapi situasi demikian, aku bakalan nyuruh dia pergi aja. Kenapa? Karena ya dosa juga kan jadinya kita nyuruh dia untuk yakin sama kita, sedangkan dia sendiri juga pengen dengar pendapat keluarganya dia. Kecuali kalau misalnya dia yakin dengan kamu, dia akan mencoba meyakinkan keluarganya. Seperti yang gue bilang tadi. Oke. Jadi di sini kamu masih dalam tahap pengambilan keputusan. Nah, apapun keputusan nanti yang akan kamu ambil ini, Taurus, akan berdampak besar ke kamu karena ada Wheel of Fortune di the bottom of the deck. Perubahan besar ini akan berdampak besar ke kamu. Entah di sini hasil akhirnya nanti kamu akan menikah dengan satu sosok yang spesifik ini atau tidak, besar nanti dampaknya buat kamu ke depannya di situasi asmara kamu. Entah nanti ke depannya kamu jadi sering clash dengan keluarga kamu perihal asmara, atau mungkin di sini kamu akan terus melindungi pasangan kamu dari keluarga kamu. Intinya di situ ada suatu keputusan yang berdampak besar di kehidupan asmara kamu berikutnya. Oke. Untuk situasi bisnis, ya, satu saranku di sini, Taurus, kamu kayaknya gini, kamu mungkin menghasilkan uang di sini, ya, menghasilkan uang, tapi kamu tidak mau dikenali oleh orang di sekeliling kamu
sebagai seseorang yang menghasilkan uang dari pekerjaan itu. Contoh, kamu misalnya adalah seorang pengisi suara di apa istilahnya itu, kalau misalnya ada kartun di TV, kamu isi acara, kamu isi suaranya gitu. Misalnya di sini seorang pengisi suara, tapi orang-orang di sekeliling kamu kayak, oh dia cuma pengisi suara, dia bukan pegawai, dia bukan pegawai bank, dia bukan ini, bukan itu. Mereka istilahnya mereka intinya di sini tidak menerima posisi kamu sebagai seseorang yang dihormati atau mereka segani lah. Dan ini bikin kamu kayak nggak percaya diri dengan diri kamu sendiri, Taurus. Oke. Di sini saranku, lakukan segala sesuatunya yang bikin kamu nyaman. Oke. Selama kamu nyaman dengan pekerjaan kamu ini dan orang-orang di sekeliling kamu ini tidak mengganggu kamu, abaikan saja. Sudahilah mindset kamu harus dengerin kata orang. Ada sesuatu yang di sini, ada sesuatu di sini yang harus kamu ubah, ada sesuatu yang di sini yang harus benar-benar kamu sudahi di sini, Taurus. Oke. Ya, selama kamu tidak mengganggu orang lain, ya, dan tidak merugikan orang lain, lakukan saja. Oke? Karena aku lihat di sini sebenarnya kamu nyaman kok dengan apa yang kamu lakukan, kamu menyenangi kok apa yang kamu lakukan, tapi kamu khawatir dengan apa yang orang lain katakan terhadap kamu, Taurus. Selama kamu khawatir dengan apa yang orang lain katakan kepada kamu, ya, itu hanya akan menjadi nightmare buat kamu. Itu hanya akan menjadi suatu asam di setiap, atau menjadi garam di setiap makanan yang kamu makan, atau di setiap kegiatan yang kamu lakukan. Oke. Jadi just let go of them. Oke. Lepaskan saja mereka dan nikmati apa yang kamu lakukan ini. Oke. Intinya di sini kamu tidak memiliki pandangan yang sama lah terhadap apa yang kamu lakukan ini dengan keluarga kamu, dan ini kayak bikin kamu berpikir, ini sebenarnya yang gue lakukan itu udah bener nggak sih? Oke, nggak ada orang di atas dunia ini yang bisa justifikasi apa yang kamu lakukan itu benar atau tidak. Selama kamu, intinya di sini, selama kamu tidak ganggu orang lain, selama kamu tidak merugikan orang lain, kamu sudah melakukan sesuatu yang benar untuk diri kamu lah, minimal. Oke. Itu dia, Taurus, readingan kamu cukup berat juga. Jadi kita langsung masuk aja dari magical messages from fairies untuk kamu, Taurus, di bulan Juni ini. Apa additional message-nya untuk kamu? Kalau misalnya kamu lagi bangun rumah atau renovasi rumah atau segala sesuatunya yang berkaitan dengan rumah, di sini tenang aja. Dana yang kurang dari proses pembangunan itu akan segera tercukupi lagi dalam waktu dekat. Mungkin berasal dari pihak keluarga ya, bantuannya. Admit your true feelings to yourself. Katanya di sini, be honest with yourself. Only you know what it is that you truly desire. See, hanya kamu aja di sini ya, Taurus, yang tahu apa yang ingin kamu kerjakan, apa di sini yang cocok buat diri kamu. Jadi kalau kamu tanya ke orang lain apa yang harus saya kerjakan, ya mereka akan kasih tahu yang sesuai perspektif mereka, apa yang nyaman bagi mereka, bukan apa yang nyaman di kamunya, karena mereka nggak tahu kapasitas nyaman kamu itu di mana levelnya. Jadi kamu harus admit itu, bahwasanya apa yang bikin kamu nyaman itu, itulah yang cocok untuk kamu. Apa yang orang lain katakan itu ya hanya sebagai bumbu-bumbu asin aja. Kalau kamu dengerin itu ya akan selalu asin kehidupan kamu, akan selalu pedas kehidupan kamu. Tapi kalau misalnya kamu udah tahu takaran kehidupan kamu bagaimana, ya kamu akan terhindar dari pedas dan asinnya kehidupan itu. If you get what I mean. Oke, jadi kamu harus jujur dengan diri kamu sendiri. Ini udah bikin saya nyaman nggak? Ini udah bikin saya oke nggak?
Apakah gue perlu? Apakah saya perlu mendengarkan apa yang orang lain katakan? Apakah saya merugikan orang lain? Jika saya tidak merugikan orang lain, mungkin saya nggak perlu dengar kali ya apa yang mereka sarankan atau apa yang mereka inginkan dari saya. Toh nggak ganggu mereka. Nah, hal-hal itulah yang harus kamu benar-benar pikirkan saat ini, yang harus kamu renungkan. Oke? Karena terkadang walaupun seseorang itu sudah berumur, tidak menjamin dia bijaksana. Oke? Tidak menjamin dia bijaksana. Walaupun dia sudah berumur, walaupun dia udah lebih berpengalaman dari kamu, tapi kalau misalnya dia tidak mengolah pengalaman itu dengan baik, ya sama aja bohong. Kita urus. So, aku enjoy readingan kamu ini walaupun aku sedikit berapi-api di sini. Jadi, mohon maaf kalau misalnya ini sedikit mempush kamu di sini, tapi intinya di sini aku niatnya baik ya, agar kamu keluar dari situasi stagnan itu. Agar kamu bisa lebih berpikir di sini apa yang terbaik untuk kamu, bukan lagi memikirkan orang lain di sini. Oke? Ingat, selama kamu tidak merugikan diri orang lain, selama kamu mengerjakannya dengan nyaman, lakukan terus apa yang ingin kamu kerjakan ini. Oke? So, aku suka readingan kamu ini, semoga kamu juga. Kalau misalnya kamu suka, jangan lupa untuk di like, share, kemudian subscribe, karena akan ada video baru setiap bulannya. Untuk love reading akan segera di-upload juga di bulan ini, jadi tunggu aja. Oke? Bye!